قل أرأيت توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoakan khusus kepada Bapak Ibu yang sudah selalu memberikan dukungan pada program Masjid Darul Ilmi. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada mereka, Allah meluaskan rezeki mereka, Allah memberikan kesehatan jasmani serta rohani kepadanya, serta Allah memberikan kepada keluarga mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah menjadikan anak keturunannya jadikan sebagai anak yang soleh solehah, mampu membaikkan kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid, dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah dan juga berbuka puasa sunnah bersama, puasa sunnah Senin dan Kamis, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita semuanya. Amin. Dan bagi yang telah bersedekah untuk berbuka puasa, maka teriring doa Allahumma at'in man at'amani wa asqim man saqani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti makan dan minum yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan pahala puasa yang semisal kepada para muslimin, para donatur yang telah bersedekah untuk memberikan makan berbuka puasa kepada para santri. Dan luar biasa toh, di sini misal terkumpul 50 orang gitu, maka yang telah bersedekah makan berbuka puasa, dia pun akan mendapatkan pahala yang semisal. Berarti pahala 50 orang berpuasa, atau 30 orang berpuasa, atau 20 orang yang berpuasa, yang telah diberikannya makan minum untuk berbuka puasa. Ini luar biasa, panen pahala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, pada malam hari ini masih menyambung dari apa yang telah kami sampaikan di pekan yang lalu, dan terkait dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan
Islam, maka pada malam hari ini akan kami sampaikan hal-hal yang dapat membatalkan Islam kita. Hal-hal yang dapat membatalkan keislaman kita. Berarti kalau nanti melakukan ini, beberapa hal yang nanti kami sampaikan, kurang lebih ada 10 perkara, 10 hal. Maka kalau kemudian kita melakukan di antara yang 10 ini atau ke 10-10-nya salah satu saja, maka kemudian batal keislamannya. Artinya apa? Dia harus mengulangi syahadatnya. Ya, dia harus mengulangi syahadatnya secara sadar untuk kemudian kembali dia kepada Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kami sampaikan ya kurang lebih 10 perkara atau 10 hal yang dapat membatalkan keislaman. Maka ini diingat-ingat, dicatat. Kalau tidak bawa catatan nanti bisa murojaah via YouTube. Via YouTube karena ini direkam, diupload di YouTube. Nama channelnya saya sampai tidak hafal apa nama channelnya ya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kesyirikan. Ya, utamanya syirik besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Saya ulangi, surah An-Nisa ayat ke-48. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni yang namanya dosa syirik. Kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan dia membawa dosa syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia mungkin menyembah kepada selain Allah, dia berdoa meminta kepada selain Allah, dia pernah mendatangi dukun atau tukang ramal, belum bertobat semasa hidupnya, sampai matinya dia belum bertobat, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu. Dan tidak ada seorang pun nanti yang akan bisa memberikan pertolongan, tidak ada. Karena dia sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Pencemburu dan Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Tetapi kalau ada orang meninggal, muslim, dia meninggal melakukan dosa, tapi dosanya selain daripada syirik, bahkan mungkin dosa besar, belum sempat tobat, sampai matinya dia belum sempat tobat, belum sempat tobat dari dosa besar yang pernah dilakukan. Asalkan dosa besar itu bukan syirik, maka masih ada kemungkinan Allah akan ampuni dosanya. Tapi kalau sudah bawa dosa yang namanya syirik, dia belum bertobat di semasa hidupnya, maka Allah tidak akan mengampuni. Yang sehingga jelas apa? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan yang menyekutukan, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jelas tempatnya finari jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka ini seburuk-buruknya makhluk. Tegas, jelas. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga
ketika orang melakukan kesyirikan, dan kesyirikan inna syirka la dzulmun adzim, kedzaliman yang besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh para ulama, salah satunya Imam Az-Zahabi, dosa yang paling besar di antara sekian banyak dosa besar adalah dosa syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Maka ketika orang sudah melakukan dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, batal Islamnya. Ini ya, batal Islamnya. Dia sudah bukan lagi muslim. Makanya tidak ada ampunan. Kalau dia melakukan dosa besar selain syirik, posisinya, kondisinya dia masih muslim, kemungkinan diampuni sama Allah karena beberapa hal mungkin ya. Tapi kalau orang sudah melakukan kesyirikan dan syirik besar, sejatinya dia sudah keluar dari Islam. Nah, kalau sudah keluar dari Islam, ya tidak mungkin diampuni. Ya. Yang sehingga apa? Dia harus mengulangi syahadatnya secara sadar, dan kemudian syahadatnya itu diniatkan untuk kemudian kembali kepada Islam. Bukan semata-mata syahadat ketika sholat, tidak bisa. Memang syahadatnya ini diniatkan untuk kembali kepada Islam. Sebagaimana seorang yang bukan muslim masuk kepada Islam, maka kemudian dia harus bersyahadat ya. Walaupun syahadatnya tidak disaksikan, tidak apa-apa ya. Bertobat, kemudian dia mengulangi syahadatnya. Kalau yang bukan muslim masuk Islam, kan dia harus ada saksinya, bahkan harus ngurus sampai ke pundi ya Pak Beng ya, Kementerian Agama atau Depak ya, atau KUA ya, untuk kemudian nanti dia mendapatkan semacam sertifikasi Islam kan itu ya, untuk kemudian mengurus pergantian agama di KTP dan sebagainya. Kan perlu bukti kan gitu. Tapi kalau orang Islam melakukan kesyirikan, maka dia keluar dari Islam. Kalau dia pengen memperbaharui Islamnya, ya harus dengan syahadat ya, yang diniatkan untuk kembali kepada Islam. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat ke-72, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun, dia menduakan Allah dengan apapun, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Tidak mungkin ada yang bisa nolong dia. Wis, dia mau amalnya sebanyak apapun, ngibadai sebanyak apapun, hajine ping pira wae, sedekahe berapa triliun, kalau dia melakukan dosa kesyirikan, belum bertobat di semasa hidupnya, mati dia belum bertobat, membawa dosa kesyirikan, tidak ada satu orang pun yang bisa nolong. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan syafaat atas izin Allah. Allah tidak akan ampuni dosa kesyirikannya, dan Allah haramkan surga untuknya, dan dimasukkanlah ia ke dalam neraka. Hati-hati ya. Jangan dikira sekarang tidak ada dukun. Wah, sekarang ada dukun banyak, cuman kan ganti kostum ya. Kalau dulu dukun itu ya bawae keris, blangkon ya, pakai baju sing hitam-hitam, sok gondrong, brengose dawa, jenggote dawa, tesbihe sak lato-lato ya. Saiki ora esuk rawan rasane rambengi ger munine tak tek tak tek tak tek tak tek.
Tapi ya ndak apa-apa, ternyata bisa menghindarkan anak dari handphone toh ya. Akhirnya mainnya lato-lato, raketan kena batuk ya bencut, ya ndak apa-apa ya. Dulu biasa anak-anak itu dolanan kok lecet, bencut itu biasa lah, jenenge wong dolanan gitu itu ya. Neng pondok ya nek lato-lato ra. Gak oleh ya Ustaz ya, nganggone tasbih malah terus. Apa nganggone tabung gas lho ya, ditali loro twang 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 bedos ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sampaikan barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal tidak percaya dengan yang disampaikan, datang aja tidak percaya, sholatnya 40 hari 40 malam ditolak, rakanggu. Tapi kalau dia mendatangi dukun atau tukang ramal, percaya dengan apa yang disampaikan dukun atau tukang ramal tadi, kufur dia, batal Islamnya. Oh masih banyak pejabat pengen jadi dewan, pengen jadi datang dukun, nanti ada beberapa persyaratan, ada beberapa ritual. Orang pengen merantau, nyarilah dia ilmu, cekelan, jimat, ya, karena kan rantauan. Atau pengen ben dagangannya laris, akhirnya pelarisan. Ada yang supaya nanti untuk pemikat, pengasih, ben wong-wong seneng karo dheweke, ben bojone ra iso poligami ya. Akhirnya istrinya pakai pengasihan atau pemikat. Ya. Oh ada Pak. Ya. Kemudian kompetitor bisnisnya akhirnya apa? Dia bikin kompetitornya ini sakit-sakitan ya, datang ke dukun, disantet. Yang kemarin baru viral apa? Bu Sumiati. Bu Sumiati itu disantet, ya, disantet, ditaruh paku di dalam tubuhnya beliau. Berapa paku teman-teman? 1, 2, 3, 170 sekian paku berada di dalam tubuhnya. Ya, dioperasi oleh dokter Sagiran yang spesialis. Dioperasi sama dokter Sagiran. Kemudian plus di ruqyah itu sekarang pakunya dikoleksi sama dokter Sagiran. Sampai sekarang pakunya masih ada. Ya, bukan hanya di perut, di tangan, di paha, di kaki, di betis. Dan bahkan ada paku yang panjangnya segini ini lewatnya muntah. Begitu di ruqyah pakunya langsung tek. Ini pipinya langsung ini nih, malang pakunya. Luar biasa. Di ruqyah itu pakunya mencolot-mencolot dewe. Sampai segitunya. Dan itu ya sihir yang kelasnya bukan kelas ecek-ecek. Ini sihir yang kelasnya menengah ke atas ya. Itu ya bayare yo larang, tumbale yo lumayan ya, ndak ada yang gratis ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai itu dijadikan buku oleh dokter Sagiran. Dia nulis buku, beliau nulis buku, judulnya tadi mengkisahkan tentang Bu Sumiati. Sampai sekarang beliau masih hidup. Setelah dioperasi sampai sekarang sudah sembuh. Ya. Begitu dioperasi Pak, habis diambil semua pakunya, sudah habis, besoknya ada lagi pakunya. Oh, wah, ngeri banget nih ya. Sampai segitunya. Itu pelakunya batal Islamnya. Kufur dia, tidak bertobat ya itu. Tapi hanya gara-gara apa sih? Hanya gara-gara dunia toh. Hanya gara-gara dunia saja. Nah, ini yang pertama, syirik yang bisa kemudian membatalkan keislaman. Sekarang apalagi ya contohnya ya, oh pawang hujan, oh nih Allahu Akbar ya. Oh, masih dipakai loh sekarang kalau ada konser-konser, ada acara-acara penting apa, oh, ya. Katanya pegang remote ini kan ya. Tapi nek engko tetep hudan, alasannya remote baterainya entek ini. Jadi ya tetep aja hudan ya. Dan itu ternyata ya sangat disayangkan.
Semoga pemerintah kita, semoga para pemimpin, semoga para penguasa di negeri kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbebas dari kesyirikan, termasuk juga para penduduknya, para warganya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kalaulah ahlul qura, apabila penduduk di suatu negeri amanu wattaqau, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi, asalkan beriman dan bertakwa. Yang kedua, pembatal keislaman, orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara yang dia berdoa kepadanya, meminta syafaat kepadanya atau bertawakal kepadanya, dia kafir dengan ijma ulama, sepakat para ulama. Nah, tawasul boleh enggak Ustaz? Boleh. Minta doa kepada orang lain boleh, asalkan orang lain itu masih hidup. Tawasul kepada yang sudah, atau tawasul kepada yang masih hidup, ulama yang masih hidup, habaib yang masih hidup, silahkan bertawasul, minta doa. Ya. Tawasul itu dari wasilah, perantaraan. Ya, perantaraan. Atau ada orang yang sekarang doanya, ngibadahnya itu ning kuburan. Ya Allah. Akhirnya wong mati sing ning kuburan yo jawab to ya, lah wong aku reso ndongake awakku dhewe, malah kowe njaluk donga aku, lah sing donga repot. Mereka itu sudah di alam barzakh. Barzakh itu dinding pembatas yang tidak bisa ditembus, ini pemisah dua dimensi. Alam kubur dan alam dunia, alam ruh dan alam dunia. Orang yang sudah meninggal itu yang ada di dalam kuburnya hanya jasadnya, dan jasadnya sudah dimakan oleh binatang tanah, kecuali itu ya, ada beberapa golongan yang jasadnya utuh karena sebab amal ibadahnya, jasadnya dijaga Allah Subhanahu wa taala, diantaranya para syuhada. Ya. Sedang ruhnya itu pindah alam, namanya alam barzakh, yang sehingga tidak mungkin ada gentayangan-gentayangan, tidak ada. Ruhnya sudah ke alam barzakh. Kalau sampai ada gentayangan, ya, maka itu dua kemungkinannya. Satu, jin korinnya. Yang kedua, memang ya syaitan dari kalangan jin yang berkeliaran itu, mereka bisa merubah wujud mereka. Di kalangan jin itu ada penyihir-penyihir dari kalangan jin yang mereka bisa merubahkan wujud, menjadi pak ini yang sudah meninggal, menjadi bu ini yang sudah meninggal, atau bisa jadi dia korinnya. Karena begitu kemudian kita ini kan ada jin korinnya, ya kan, kita ini ada jin korinnya. Begitu kemudian kita meninggal, maka berpisahlah kita dengan jin korin. Lah, jasadnya kita ini dikubur, rohnya ke alam barzakh. Yang sehingga kalau ada yang gentayangan, arwah penasaran dan sebagainya, yang dimaksud itu jin korin atau kemudian setan dari kalangan jin. Ya. Dan mereka di alam kubur, di alam barzakh, ya sibuk dengan urusannya, merasakan nikmat kubur atau merasakan siksa kubur. Ya, yang sehingga ketika orang datang ke kuburan, lah ngapain? Rohnya sudah pindah. Yang dikubur itu hanya jasadnya. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian semata-mata disunahkanlah kita untuk ke kubur dalam rangka apa? Zikrul maut. Nek ndongakne orang yang sudah meninggal dimanapun saja bisa.
Pada sholat orang tua di sini dia meninggal, orang tua sudah meninggal, pada sholat doain, waktu-waktu mustajab doain, bisa, tidak harus kemudian datang ke kuburan. Karena dulu itu kuburan itu ditumpuk Mas, sekarang kan kuburan ini dewi-dewi. Ya. Sekarang di makam muslim itu kuburannya ditumpuk. Nek jenengan ke kuburan berarti nyekar gene sapa? Wong wis jenazahe ditumpuk kok. Ya. Jadi di makam muslim itu tidak mungkin kuburannya penuh. Kenapa tidak mungkin? Ya, karena nanti jarak sekian tahun itu nanti digali lagi, ditempati orang lain lagi. Seperti itulah. Di makam di Saudi juga seperti itu, ditumpuk. Lah kenapa kita kekurangan lahan pemakaman? Karena satu lubang satu orang. Itu pun dibangun di atasnya, minimalnya kijingnya mesti enek terase ya kan ya, teras kecil apa meneh enek sing pamijen dibangun megah. Saya pernah suatu ketika nemui, ya Allah, kuburan di atasnya dibangun megah. Ini karo omahku apik kuburane wah. Ya. Itu. Makanya solusi Islam itu luar biasa. Kalau pengen tidak kekurangan lahan pemakaman, ya caranya seperti itu. Lah nanti nek misalnya ditumpuk meh nyekar piye? Lah memang tujuannya ke makam itu kan hanya zikrul maut saja. Kalau mendoakan dimanapun bisa. Kalau mendoakan dimanapun bisa. Tapi kalau kita ke kuburan dalam rangka hanya apa? Zikrul maut, mengingat mati saja. Karena rohnya tidak di dalam kuburan, rohnya sudah pindah ke alam lain, namanya alam barzakh. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga ud'uni astajib lakum. Kalau kalian berdoa, doanya kepada siapa? Langsung aja kepada Allah. Kalau minta kepada siapa? Langsung saja minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah beribadah dan kemudian hanya kepada Allah meminta pertolongan. Langsung kepada Allah. Wong Allah nawari ayo langsung. Kok kitanya tidak mau. Allah setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia. Siapa yang punya hajat sampaikan, aku perkenankan. Siapa yang mau doa, ayo doa, aku akan kabulkan. Siapa yang bertobat, sampaikan tobatmu, aku akan ampuni. Itu di setiap sepertiga akhir malam Allah turun ke langit dunia, nawarkan 3. Yang punya hajat, yang punya permohonan atau doa, yang punya dosa, taubat, sampaikan, Allah akan kabulkan. Nah, sepertiga akhir malam Allah turun, kitanya sedang tidur, lara kepedok nih ya. Tidak gayung bersambut kan? Nah itu. Ya, lawong yo ngantuk tenan dosa. Adem sisan kek hawane kaya ngene iki. Nyatane pas sahur yo bisa ya, pas Ramadan nyatane kan yo bisa. Nek Ramadan kan setane ditali ya, nek saiki setane ucul-uculan ngene iki lho San. Tapi kalau ke pondok kan insya Allah. Pondok bangunnya jam berapa? Oh nah, pondok ngantek tangi jam 7 tenan. Aku musrife tak akan melayu ya, akan push up ya. Jam 3 kan ya, sepertiga akhir malam. Ya, dimanfaatkan, doakan orang tua. Walaupun orang tua sudah meninggal, doakan ya. Yang ketiga, orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafirannya atau membenarkan agamanya, maka dia kufur. Ya, ketika kemudian dia membenarkan selain daripada agama Islam, tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu terhadap kekafirannya, maka yang seperti ini pun juga bisa membatalkan keislaman. Atau dia mengatakan bahwasannya kemarin yang kami sampaikan, semua agama sama, semua agama benar. Ini yang jadi masalah ya.
Setiap orang penganut agama apapun, saya ulangi ya, setiap orang penganut agama apapun, maka dia pasti akan mengatakan agamanya lah yang benar. Jadi kita ini jangan sok-sok ini loh ya, oh semua agama, repot kalau seperti itu, tidak ada pendirian, tidak ada prinsip, ya, yang sehingga tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Ya, yang sehingga tidak masalah. Ketika kita dibilang kafir oleh agama lain tidak masalah. Oh coba baper gitu loh ya. Tapi tegas kita mengatakan tadi, walaupun kita diibaratkan domba atau kambing yang tersesat, tidak apa-apa. Itu agama mereka tidak masalah. Yang penting kita imannya inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Tapi jangan kemudian prakteknya begitu nanti keluar dari masjid ini ketemu karo wong non muslim kafir. Kafir gue. Kafir finari jahanam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Oh, tenan Pak sido geger geden. Ya. Nah, tapi apa? Tampakkan akhlak yang indah, akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, yang lembut, bermuamalah, bergaul dengan baik, so pengerti dapat hidayah. Dan kalau kemudian mereka mendapatkan hidayah lantaran kita, itu nanti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada unta muda merah. Lebih berharga nek cara-cara ini zaman saiki luwih berharga daripada Alphard, lebih berharga daripada Filfire, lebih berharga daripada Expander, lebih berharga daripada Pajero. Ketika ada orang lain yang dapat hidayah masuk Islam lantaran kita, loh masya Allah. Ya. Deddy Corbuzier untuk hidayah, mu'alam, neng gini siapa? Gus Miftah, kan itu ya. Daniel Mananta dapat hidayah lantaran siapa? Ustadz Abdul Somad. Oh loh, masya Allah. Ya, artis-artis do masuk Islam, luar biasa. Nah, kita levelnya yo rasa artis lah, levelnya wong-wong kampung nih. Ya Allah. Dengan apa dakwahnya tadi? Akhlak yang baik, akhlak yang indah, tutur kata yang santun, yang lembut, yang ramah. Yang sehingga mereka akan mengatakan, oh seperti ini toh agama Islam, luar biasa akhlaknya. Ya, budi pekertinya luhur, ya. Itu ya. Kemudian yang keempat, orang yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik, atau ada hukum yang lebih baik dari hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang yang lebih memilih hukum-hukum buatan manusia. Hati-hati. Kalau sampai misalkan nih kita meyakini bahwasanya hukum positif lebih baik daripada hukumnya Nabi Muhammad, maka pada saat itulah batal keislamannya. Kalau menganggap lebih baik, hukum positif tidak apa-apa, tetapi jangan sampai kita menganggap hukum positif ini lebih baik daripada hukum dari Allah dan Rasulnya, gitu saja. Hukum positif tidak apa-apa, bagus. Sekarang hukum positif itu sudah mulai ada yang namanya apa ya istilahnya, sudah mulai nilai-nilai Islam itu dimasukkan ke dalam hukum-hukum positif. Makanya kenapa dewan-dewan yang kemudian dari partai-partai Islam itu luar biasa, kita harus berterima kasih. Kalau tidak ada mereka lah, terus siapa yang akan memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum positif kita? Harus orang-orang soleh, tidak apa-apa. Ada yang terjun ke partai, tidak apa-apa. Jangka pendeknya tidak masalah. Sebab itu nanti mereka yang akan memperjuangkan nilai-nilai Islam dimasukkan ke dalam hukum positif. Makanya sekarang ada Basnas, oh luar biasa. Iya kan? Yang langsung di bawah pemerintah. Coro-corone ada Baitul Mal gitu ya. Nah, sekarang kan namanya Basnas kan itu. Hukum nikah ya sama dengan syariat Islam. Nanti dimasukkan hukum apa lagi yang sama dengan syariat Islam. Dan inilah peran dari partai-partai Islam, peran dari dewan-dewan masya Allah yang saleh, peran daripada para ulama ya. Perjuangannya masih terus berjalan ya. Tapi tadi tetap
Kenapa nilai Islam dimasukkan? Karena memang tidak ada yang lebih baik daripada hukum Islam. Ya. Ustadz, koruptor dipotong tangannya, kose, ya, jagrusa-grusu, ya, santai. Ya, nanti akan ada masaknya sendiri. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, orang yang membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Dalilnya surah Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum dzalik bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa? Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah akan menghapus segala amal mereka. Membenci Al-Quran, membenci syariat Islam, ini bahaya ya. Akan membuat pelakunya batal keislamannya ketika membenci, tidak menerima dinul Islam atau Al-Quran atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan syariat yang juga kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah, semua hukum, semua syariat Islam diterima dulu. Soal kita bisa melakukan enggak, soal kita bisa mengamalkan atau belum, itu carry. Yang penting terima dulu itu sebagai syariat Islam. Ya, wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu yang kita bisa. Kalau belum mampu enggak apa-apa, tapi jangan benci. Ya, diterima dulu itu sebagai syariat. Baik itu, terus kemudian yang keenam, orang yang memperolok-olok sesuatu dari agama Rasulullah SAW atau janji dan ancamannya. Nah ini dalilnya surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendagurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Hati, nek babakan agama ki aja tinggo gojek. Nek babakan agama ki jangan dipakai bersendagurau. Nek babakan agama ini jangan kemudian diolok-olok. Maka ada syariat Islam yang diolok-olok, yaitu bahaya sekali. Bisa membuat pelakunya kufur, dia keluar dari Islam. Makanya jamaah, komedian yang cerdas itu komedian yang tidak menjadikan agama sebagai bahan komedi, tidak menjadikan agama sebagai bahan bercandaan. Itu komedian yang cerdas, kreatif, berarti masih ada bahan lain selain daripada agama. Tapi kalau sampai kemudian menjadikan agama sebagai olok-olokan, sebagai gojekan, komedian, bercandaan, ini bahaya. Makanya kemudian apa? Beberapa kan kita temui kan, beberapa komedian menjadikan syariat sebagai bahan candaan, bahan olok-olokan, kemudian dilaporkan. Ya, penistaan agama, akhirnya apa? Dia minta maaf. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Karena olokan itu, ya, karena olokan itu, karena bercandaan itu, agama dibikin sebagai komedi, candaan. Tidak usah kamu minta maaf, kamu sudah kafir. Yang dilakukan apa? Syahadat, supaya dia kembali kepada Islam. Makanya jadi komedi itu susah, teman-teman. Ngelucu itu susah. Kenapa? Maka dia harus bikin bahan lucunya, bahan sendagurunya, bahan komedinya yang tidak bersinggungan dengan agama atau syariat Islam. Berat.
Dan tidak boleh dusta, tidak boleh bohong walaupun bercanda. Itu ya berat. Makanya jadi komedian itu gak gampang, susah. Kenapa? Dia harus bikin orang tertawa, tapi satu syaratnya tidak boleh dusta. Cerita yang dibikin gak boleh bohong. Yang kedua, tidak boleh nyentuh agama ataupun syariat Islam. Nah, itu. Jadi teman-teman di sini ada yang cita-citanya dari stand up comedy? Neng pondok gak ini lucu semua. Oh ini, oh iya, masya Allah. Wongnya menang tak lucu loh ya. Masya Allah. Yang ketujuh, sihir. Di antaranya adalah sihir untuk memikat seseorang atau menjauhkan dari pasangannya. Kenapa? Santet itu kalau dalam sejarahnya mesisan gantet atau mesisan bentet. Santet itu arti dari santet secara bahasa, mesisan gantet atau mesisan bentet, menyatukan atau memisahkan. Maka kalau kemudian ada yang melakukan seperti ini, ya, maka dia sudah keluar dari Islam. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Surah Al-Baqarah ayat ke-102. Ya, sedang keduanya tidak mengajarkan sihir kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami adalah fitnah bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Artinya orang yang kemudian mengajarkan sihir, orang yang kemudian melakukan praktek sihir, maka dia telah kafir. Cuma tadi ada yang namanya cinta ditolak, dukun bertindak. Makanya nanti silakan panjenengan lihat tadi yang pertama ya di YouTube, silakan nanti dilihat Bu Sumiati, itu yang pertama. Yang kedua silahkan silahkan lihat kisahnya Teh Indadari. Teh Indadari ini dulu suaminya siapa, Bu? Yang setelah pisah kemudian nikah sama Caesar itu loh. Nikah Indadari. Itu dulu suaminya siapa ya? Artis juga. Haji Mas Said atau siapa ya? Bukan ya? Lupa saya ya. Oh ya, itu. Kemudian pisah terus nikah sama Caesar yang sing joget-joget itu loh. Nah, terus akhirnya cerai lagi. Loh, itu luar biasa. Nikah karena dipelet, ya, pisah karena disantet. Oh, luar biasa. Itu di ruqyah, episode ruqyahnya itu enggak sekali dua kali, Pak. Karena betul-betul parah betul. Ya, sihirnya ngeri betul. Ya, itu Teh Indadari. Ya, nanti bisalah dijadikan sebagai pelajaran. Nah, contohnya itulah. Kemudian yang kedelapan, menolong orang musyrik dan bersekongkol dengan mereka untuk melawan kaum muslimin. Nah, ini musuh Islam, jelas kafir harbi. Ya, karena menyerang musuh muslimin, ini kafir harbi. Kafir harbi jelas, walaupun dia muslim. Nah, gitu ya. Ada kan ya orang muslim tapi nyerang muslim, ada enggak? Banyak. Musuh dalam selimut. Luweh medeni ya, musuh dalam selimut lebih medeni ya. Apalagi selimut tetangga lebih hangat. Wah, ini lebih medeni lagi ya. Ada juga lagi ya, rumput tetangga lebih ya, tapi jangan terpengaruh karena bisa jadi rumputnya lebih hijau karena terbuat dari plastik kan itu ya. Di surah Al-Maidah ayat ke-51, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, ya, maka sesungguhnya dia telah termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, memilih pemimpin yang bukan muslim, ya. Kemudian membantu memerangi
muslimin, ya, padahal agama KTP ya Islam. Ini orang yang munafik. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, seorang munafik di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sholat melu sholat, ngaji melu ngaji, tapi ternyata di belakang itu nusuk, ya, muslimin. 9. Orang yang berkeyakinan bahwa ada sebagian orang yang terbebas dari kewajiban mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir. Ada kan? Sekarang ada. Anggapannya wis makrifat ra perlu sholat ki wong syariat. Aku makrifat manunggaling kawula Gusti. Ah itu. Ada Pak orang-orang yang ngakunya tasawuf, ngakunya sufi. Tahu sufi ya? Suka film. Sufi. Ya. Tapi kemudian ajaran sufinya, ajaran tasawufnya sesat. Karena dia mengira kita ini syariat. Mereka ini makrifat. Manunggaling kawula Gusti. Allah sudah menyatu dengan dirinya. Yang sehingga apa? Dia tidak perlu sholat. Itu. Wes, tidak perlu sholat. Ya, ini yang bahaya. Maka yang seperti ini keluar dia dari Islamnya. Ya jeneng wong Islam ya sholat, ya pembatas keislaman dan kekafiran apa? Babakan sholat. Selama dia masih sholat, Islam. Kalau dia meninggalkan sholat, kufur sudah. Ya. Nabi Muhammad saja orang yang paling makrifat, orang yang paling dekat sama Allah, orang yang paling takwa, surgane jelas, dhuwur, utama, tertinggi, firdausil a'la, masih sholat. Yang terakhir, yang 10, orang yang berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah As-Sajdah ayat ke-22, ayat ke-22, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayatnya tapi kemudian dia berpaling darinya, ya, berpaling dari agama Allah, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau mengambil Islam sebagai agamanya, ya. Ada yang namanya Islami ini gerwong KTP tok, ya, Islam abangan, KTP tok, dia tidak mempelajari dan tidak mengamalkan syariat Islam, maka sejatinya dia sudah keluar dari Islam. Ada Pak orang Islam tidak tahu Jumatan, yo ada Pak. KTP ini Islam nih nggak tahu Jumatan. Islam sholatnya gernek Jumatan. Islam sholatnya gernek sholat itu, iya aneh, iya. Ada Pak model-model seperti itu ada. Nah ini sejatinya walaupun KTP-nya Islam, tapi sejatinya dia sudah keluar dari Islam. Demikian 10 hal perkara yang bisa membatalkan keislaman. Nah, semoga kemudian kita berhati-hati menjaga keislaman kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kemudian kita mati dalam keadaan Islam. Insyaallah husnul khatimah. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.